Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara melakukan operasi pada bilangan pecahan dan bilangan desimal dengan lebih cepat. Langsung saja untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Contohnya kita buat dulu untuk penjumlahan bilangan pecahan. Kita buat contoh yang pertamanya itu misalnya 3/8 tambah dengan 2/8. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah penyebutnya itu kalau dalam penjumlahan pecahan atau pengurangan pecahan ketika penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa saja langsung dijumlahkan atau bisa langsung dijumlahkan ya. Jadi di sini 3/8, 3 sebagai pembilang, 8 sebagai penyebut. Ini penyebutnya dua-dua sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5/8. Oke. Untuk contoh yang kedua, hanya kita buat 2/3 ditambah dengan 3/5. Nah, bagaimana dengan kalau contoh soalnya seperti ini? Dimana kita lihat di sini penyebutnya itu tidak sama. Jadi bisa langsung kita kerjakan dengan cara kali silang. Langkah yang pertama kita kalikan 5 dikali dengan 2 sama dengan 10. Kita tulis 10 di sini. Kita tambah 3 dikali dengan 3 hasilnya 9. Kemudian penyebutnya kita kalikan 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka hasilnya kita jumlahkan 10 ditambah dengan 9 sama dengan 19/15. Oke. Contoh ketiga. Nah, kita buat 2/3 misalnya ditambah dengan 4. Nah, kalau yang ini kita juga langsung kita kerjakan. 4 ini kita anggap aja jadi 4/1, sehingga bisa dibuat 2/3 ditambah 4/1. Nah, sama seperti contoh nomor 2 tadi, kita kali silang. 1 dikali dengan 2, 2. Tambah kalikan 3 dikali 4 sama dengan 12. Diperkan dengan 3 dikali 1 sama dengan 3, atau penyebut dikali penyebut. 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi 2 tambah 12 sama dengan 14. 14/3. Oke, selanjutnya kita buat contoh terakhir, yaitu contoh keempat. Hanya kita buat 4/5 tambah 1. Oke. Ini bisa dengan cara yang lebih gampang. Jadi 4/5 ini boleh kita buat seperti mengerjakan nomor 3 atau nomor 2. Atau boleh juga kita buat 4/5 ditambah langsung 1 itu biar sama penyebutnya 5/5. 5/5 itu sama dengan 1. Tambahkan 4 tambah 5 sama dengan 9/5. Sama juga hasilnya nanti ketika kita ini perkan dengan 1/1. 1 dikali 4 nanti hasilnya 4. 5 dikali 1 hasilnya 5. Kemudian 5 dikali 1 tetap 5 nanti hasilnya. 4 tambah 5 sama dengan 9. Yaitu untuk penjumlahan. Sedangkan untuk pengurangan sama saja. Untuk pengurangannya kita buat contoh yang pertama. Misalnya kita buat 7/6 kurangi 1/2 ya. Caranya sama, kita kali silang dulu. Kita kalikan dulu.
7 dikali 2 atau 2 kali 7 sama dengan 14. Kita kalikan 6 kali 1, 6. Karena di sini operasinya kurang, kita buat kurang. Dapatkan dengan 6 kali 2 sama dengan 12. Hasilnya adalah 8 per 12. Ini masih bisa disederhanakan. Ini sama-sama kita bagi dengan 4. Ya, dibagi 4. Dibagi 4. Iya, jadi hasilnya adalah 2 per. Kemudian hal pengurangan yang terakhir, saya buat contohnya. 1 dikurangi 9 per 11. Ya, ini bisa kita kali silang. 11 dikali 1, 11. 11 dikurangi 9. Hasilnya adalah 2. 2 per 11. Bisa kita selesai. Oke, untuk ke operasi selanjutnya, yaitu operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Kalian ini lebih gampang karena prinsipnya untuk perkalian bilangan pecahan itu tinggal kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Contoh 1, kita buat 2 per 3 kali dengan 5, 4. Itu hasilnya kita kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, 2 kali 5, 3 kali 4. Jadi 10 per 12 ini kalau mau disederhanakan bisa sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 5. 12 dibagi 2, hasilnya 6. 6. Oke. Contoh yang kedua, hanya saya buat 7 dikali dengan 1 per 6. Ini 7 sama artinya 7 per 1. 7 per 1 dikali 1 per 6. Kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 7 dikali 1 sama dengan 7. 1 dikali 6 hasilnya adalah 6. Jadi 6. Kalau untuk pembagiannya kita buat contoh yang pertamanya di sini. 2 per 5 dibagi 3 per 5. Jadi kalau caranya boleh cara langsung atau boleh dengan cara kita kalikan dengan syarat pembilang jadi penyebut untuk operasi pembaginya ya. Kita buat 2 per 5 dikali dengan 5 per 3 seperti ini. Jadi 2 kali 5 10, 5 kali 3 15, atau ini kita bagikan 5 bagi 5 tinggal 2 per 3. 5 bagi 5 hasilnya 1 ya. 1 2 kali 1 1 kali 3 3, jadi 2 per 3. Dengan cara langsung 2 per 5 ini masih dengan cara soal yang sama, tapi dengan cara langsung 2 per 5 dibagi dengan 3 per 5. Ini kita kali silang ya. Jadi 5 kita kalikan dengan 2, 10. Kemudian 5 kali 3 15. 10 per 15 nanti bisa sama-sama dibagi dengan 5. 10 bagi 5 2. 15 bagi dengan 5 hasilnya adalah 3. Nah, kita ke contoh selanjutnya. Contoh soal nomor 2 itu misalnya 1 per 2 dibagi dengan 5 ya. 5 itu kan kita anggap 5 per 1, sehingga 1 per 2 dibagi 5 per 1 sama artinya kali silang. 1 kali 1 sama dengan 1 buatkan dengan 2 kali 5 sama dengan 10.
1/10. Jadi jangan terbalik, jangan 2 dikali 5 duluan, itu akan salah hasilnya nanti. Tapi kalikan dulu 1 dikali dengan 1, diagonal utama juga dikalikan. Nah, 1 dikali 1 buat pembilangnya di sini, kemudian diperkan dengan penyebutnya 2 kali 5, hasilnya 10. Oke. Begitu seterusnya. Misalnya ada soalnya seperti ini, nomor 3 misalnya ada 2/3 dibagi dengan 1/4. Ya, ini adalah perpanjangnya. Hasilnya berapa? Kalau yang ini caranya kita langsung atau dengan cara mengalihkan. Cara langsung aja kita buat. Kalikan yang jauh dengan yang jauh. 2 dikali 4 sama dengan 8. Diperkan dengan 1 dikali 3 atau yang dekat dikali dengan yang dekat. Berarti 2/3 dibagi dengan 1/4 sama hasilnya 8/3. Jauh dikali jauh, dekat dikali dekat. Oke. Saya harap bisa dipahami semuanya. Sekarang kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Untuk penjumlahan dan pengurangannya ini sederhana. Nah, kita buat contohnya. Contoh yang pertama, 3,4 ditambah 2,5. Hasilnya berapa kira-kira? Kalau yang ini tinggal kita jumlahkan ke bawah aja. Misalnya 3,4, kalau kita ragu ya, ini bisa secara langsung aja, tapi biar tidak ragu, jumlahkan ke bawah aja. 3,4 tambah 2,5. Di sini yang perlu diperhatikan adalah tanda komanya. Komanya itu harus sejajar. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Kemudian 3 tambah 2 sama dengan 5. Buat komanya 5,9. Kemudian kita buat contoh yang kedua. 1,55 tambah dengan 12,3. Jadi kita jumlahkan ke bawah. 1,55. Kemudian ini harus sejajar komanya, kita tulis komanya di sini dulu, berarti di sini 12. Biar sejajar komanya berarti ini di sini 12,3. Bahkan 5-nya di sini kita anggap aja 0 di sini. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ini koma. 1 ditambah 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian 1 di sini tidak ada kawannya. Saja 0 di sini. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi 13,85. Oke. Untuk pengurangan sama saja ya. Berikan nanti komanya harus sejajar. Nah, itu aja konsepnya kalau untuk penjumlahan atau pengurangan bilangan desimal. Kita lanjut ke perkalian dan pembagian bilangan desimal. Sebelum kita lanjut ke perkalian untuk bilangan desimal, mungkin saya kasih konsep dulu. Bilangan yang seperti ini ya, perkalian dengan bilangan 10. Contoh misalnya 65 dikali dengan 10. 65 dikali 10 sama artinya 65 karena di sini kali 10. Kita tambahkan aja 1 jadi 65. Hanya 23 dikali dengan 100 ya, sama dengan 23 tambah nolnya aja 2 di sini ya. Kalau dikali 1000 misalnya, tambah lagi nolnya, karena di sini nolnya 3, kita tambah ini nolnya 3 ya. Kemudian kita masuk ke perkalian bilangan desimal.
Contoh yang pertama misalnya 1,3 dikali dengan 10. Oke, setelah ini langsung aja cara cepatnya kita buat. 1,3 dikali dengan 10. Ini kita coret aja nolnya di sini. Ya. Kita coret nolnya di sini, tapi yang koma ini naik ke sini. Jadi hasilnya adalah 13. Contoh yang kedua, 2,4 dikali dengan 100. Ya, kalau kita coret nolnya ini berarti koma ini naik ke sini, di 24. Nah, masih ada nolnya satu lagi di sini yang belum dikali, kita tambah sini jadi 200. Ketiga, misalnya 102 dikali saya buat 10,2 dikali dengan 1000. Berapa hasil? Oke, kita coret satu di sini. Ini komanya geser jadi 10. Oke, 10, 2. Ini masih ada 2 lagi di sini nolnya, kita tambahkan aja 02 di sini. Oke, saya harap bisa dipahami. Untuk perkalian misalnya kalau perkaliannya bukan bilangan 10 atau 100 atau 1000, itu sama seperti perkalian biasa. Misalnya ini contoh keempat, 2,5 dikali dengan 2,5. Ini sama aja kita buat 25 kali 25. 25 kali 25 dengan cara biasa sama hasilnya dengan 625. Tapi lihat komanya ini, berapa angka di belakang koma? 1, 2. Hitung dari sini 1, 2, 6, 25. Nah, kalau 5, 1,2 kali dengan 8. Berapa hasilnya? Hasilnya itu kalikan aja 12 kali dengan 8. 11 kali 8 itu sama dengan 96. Karena di sini angka satu angka di belakang koma, jadi 9,6. Nah, untuk pembagian itu juga ya, misalnya kita buat pembagian 1,2 dibagi dengan 1,3. Ya, ini kita buat aja yang jadinya 12/13. Itu akan sama hasilnya nanti 1,2 dibagi dengan 1,3 sama hasilnya dengan 12/13. Artinya sama-sama dikali 10 biar hilang komanya. Untuk contoh yang kedua, 1,2 dibagi 1,32 misalnya. Ini karena dua angka di belakang koma, ya sama-sama dikalikan dengan 100. Atas kali 100, kalau dikali 10 jadi 12, karena tadi dikali 100, masih ada nolnya satu lagi. Kalau di bawah dikali 10, pindah nolnya komanya ke sini jadi 13. Kan masih ada, karena tadi dikali 100, jadi 2 itu ke sini, ini yang 132.